Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Juwaria, biasa dipanggil Bu Cucu. Di sini saya mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola bursa kerja khusus. Jadi, mulai tahun 2014, di SMK Negeri 1 Sukorejo sudah memiliki bursa kerja khusus yang akan membantu alumninya untuk masuk ke dunia kerja. Udah. Pada MPLS kali ini, saya akan memberikan wawasan kepada kalian, apa itu BKK, mengapa dibentuk, dan apa saja kegiatannya di SMK Negeri 1 Sukorejo. Inilah logo BKK SMK Negeri 1 Sukorejo. Dan ini ruangannya yang di dalamnya tertulis agenda kegiatan BKK dalam 1 tahun. BKK SMK Negeri 1 Sukorejo didirikan atas izin dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Kita mulai dari pengertian. BKK merupakan lembaga yang dibentuk di SMK negeri dan swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan latar belakang dibentuknya karena BKK SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena ukuran kesuksesan siswa SMK adalah ketika mereka lulus langsung mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, visi BKK SMKN 1 Sukorejo, yaitu terbentuknya penyalur tamatan yang memiliki etos kerja yang baik dan terampil berdasarkan kompetensi jurusan, serta memiliki kemampuan untuk berkompetensi kerja di dunia usaha dan dunia industri pada era globalisasi. Misi BKK SMKN 1 Sukorejo ada 4. Yang pertama, memberikan wawasan kepada peserta didik, alumni, maupun pencari kerja agar mereka menjadi pribadi yang mandiri, beretika, dan berkarakter. 2. Menjalin kerjasama yang baik dengan industri yang bertaraf nasional maupun internasional. 3. Memberikan informasi dan pelayanan bagi tamatan dalam mencari lowongan kerja dan rekrutmen tenaga kerja. 4. Meningkatkan komunikasi dengan alumni untuk berperan dalam pengembangan BKK khususnya maupun sekolah pada umumnya. Sasaran mutu BKK SMKN 1 Sukorejo ada 2, yaitu 1. Terserapnya tamatan di semua kompetensi keahlian di lapangan kerja atau melanjutkan kuliah. 2. Terrealisasinya kerjasama yang baik dalam perekrutan tenaga kerja dengan institusi pasangan baru yang berstandar nasional atau internasional, minimal 2 dunia usaha atau dunia industri atau instansi. Kalian tentu akan bertanya-tanya, apa saja kegiatan BKK SMK Negeri 1 Sukorejo? Di antaranya yaitu 1. Mencari info lowongan kerja. 2.
mempublikasikan info lowongan kerja. 3. Mengadakan MOU atau kerjasama dengan DUDI. 4. Mengadakan rekrutmen di sekolah. 5. Mengawal alumni ke tempat tes. 6. Mengirim lamaran ke perusahaan. Dan 7. Memberikan pelatihan kesiapan kerja. Kalian beruntung tinggal di Pasuruan dan bersekolah di SMK Pasuruan. Karena pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan UMK yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi, perusahaan yang berdiri di Pasuruan wajib memberikan gaji kepada karyawannya yang sangat tinggi. Marilah kita bandingkan UMK se-Jawa Timur tahun ini, tahun 2020. Peringkat pertama adalah Surabaya. UMK-nya 4.200.000. Kemudian yang kedua Gresik 4.197.000. Yang ketiga Sidoarjo 4.193.000 dan Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat keempat yaitu 4.190.000. Kita bandingkan dengan tetangga kita, Kota Pasuruan. UMK-nya hanya 2.794.000. Sedangkan Kota Malang yang lebih maju dari Pasuruan, UMK-nya hanya 2.895.000. 9 kabupaten di wilayah Jawa Timur menduduki UMK terendah, yaitu hanya 1.913.000. Sehingga kalian memiliki tantangan yang sangat berat. Karena bukan tidak mungkin lulusan-lulusan SMK dari luar Kabupaten Pasuruan akan berbondong-bondong datang ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Karena di satu sisi, di Kabupaten Pasuruan juga telah berdiri sekitar 3.000 lebih perusahaan. Jauh lebih tinggi daripada kabupaten atau kota yang lainnya. Karena itu anak-anakku, bersiap-siaplah mulai saat ini agar kalian memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kualitas seseorang akan menentukan kesuksesan di dunia kerja. Marilah kita lihat sebuah riset di Harvard University yang menemukan bahwa keberhasilan kerja itu 85% ditentukan oleh mentalnya atau soft skill-nya dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan atau hard skill mereka. Cermati dan pelajari mental Anda dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kalian sehari-hari itulah yang akan membentuk mental kalian. Jika kebiasaan kalian sehari-hari tidak baik, maka mental kalian nanti akan terbentuk tidak baik. Sebaliknya, jika kebiasaan kehidupan sehari-hari kalian baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka mental kalian juga akan terbentuk baik. Sekarang mari kita lihat soft skill atau mental itu seperti apa. Soft skill itu
ada dua. Yang pertama, intrapersonal, yaitu kemampuan dalam mengelola diri sendiri. Apakah seseorang punya percaya diri, memiliki tujuan yang jelas, mampu mengendalikan diri, dan bisa menunda kesenangan? Apakah mampu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan punya tanggung jawab? Yang kedua, interpersonal, yaitu kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain, meliputi bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi, dan berempati kepada orang lain sehingga bisa menjalin kerjasama yang baik. Kalau kalian pengen bisa hebat, setelah lulus siap kerja, memiliki sikap santun, mandiri, dan kreatif, maka ikutilah tip-tip berikut ini. Yang pertama, biasakan karakter yang baik, sikap yang baik, yang positif. Di sekolah ini selalu ditanamkan karakter yang baik, yaitu melalui aturan tata tertib di sekolah. Kalau kalian patuh, nanti karakter kalian juga akan terbentuk dengan baik. Yang kedua, mau berkorban waktu lebih untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, selalu jaga kesehatan. Ini kebiasaan anak SMK. Merokok, narkoba, jauhi itu agar kalian sehat. Dan atur pola makan serta pola istirahat. Yang keempat adalah percaya diri. Kemudian yang kelima, silahkan mengasah kompetensi tidak hanya dari kelas. Kalian bisa belajar dari lingkungan. Kalian juga bisa belajar dari dunia maya. Yang tidak kalah penting, kalian harus melek industri dan dunia wirausaha. Apa sekarang yang lagi ngetren? Perusahaan apa yang kesejahteraannya tinggi? Ini penting agar kalian nanti setelah lulus sudah siap masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita lihat salah satu kegiatan BKK SMK Negeri Sukorejo dalam penyaluran tamatan. Ada 4 saluran. Yang pertama, diadakan rekrutmen di sekolah. Yang kedua, mengikutkan alumninya rekrutmen di perusahaan. Yang ketiga, mengirim alumninya untuk mengikuti rekrutmen di SMK lain. Dan juga mengirim alumninya untuk mengikuti rekrutmen melalui job fair yang diadakan oleh pemerintah. Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan mana saja yang menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Sukorejo dengan mengadakan rekrutmen di sekolah. Yang pertama yaitu Taman Safari Indonesia 2. Taman Safari selalu melakukan tes tulis dan interview di sekolah ini setiap tahun, baik untuk karyawan tetap maupun untuk high season di akhir tahun dan liburan hari raya. Kemudian juga PT Jatim Autocom Indonesia yang biasa disingkat PT JAI. PT JAI juga melakukan tes tulis dan juga tes fisik di sekolah kita,
Bahkan pesertanya juga alumni-alumni dari SMK lain. Kemudian ada PT Berlina yang juga melakukan rekrutmen di sekolah kita. PT Berlina melakukan rekrutmen di sekolah ini mulai dari tes tulis sampai dengan interview final. Dan ini juga diikuti alumni dari SMK lain. Berikutnya adalah PT Aneka Tuna Indonesia atau bisa disingkat PT ATI. Ini dalam 1 tahun bisa 3 kali lebih rekrut di sekolah kita. PT ATI juga melakukan rekrut di sekolah ini mulai dari tes tulis sampai dengan interview. Kemudian ada PT Sinwa. Rekrutmen PT Sinwa di SMK Negeri 1 Sukorejo juga diikuti alumni dari luar SMK Negeri 1 Sukorejo yang juga langganan rekrutmen di sekolah ini setiap tahun, baik untuk high season maupun karyawan tetap adalah PT Duta Putri Bersaudara. Kemudian ada PT YMPI yang juga mengadakan tes di sekolah ini, mulai dari tes tulis sampai dengan interview, yang juga diikuti oleh SMK lain. Sama dengan YMPI, PT YEMI juga mengadakan tes di sekolah kita dan juga diikuti oleh alumni SMK dari luar SMK Negeri 1 Sukorejo. Ada lagi yang langganan dengan sekolah kita yaitu PT Permodalan Nasional Madani. Kemudian ada PT Agro Mandiri Semesta, tes tulis dan interview di sekolah ini. SMK Negeri 1 Sukorejo juga mengirim alumninya untuk program magang ke Jepang. Tes tulis awal sampai dengan tes kesehatan juga diadakan di SMK Negeri 1 Sukorejo. PT Sampurna melalui PT ISS juga melakukan tes tulis dan interview untuk mencari karyawannya. Kemudian CV Sinar Asia Pasifik juga langganan tes di SMK Negeri 1 Sukorejo, terutama untuk high season mulai sebelum puasa sampai Lebaran. Ini tes tulis dan interview yang diadakan di sekolah kita oleh CV Sinar Asia Pasifik. Nah, sekarang kalian bisa lihat perusahaan-perusahaan yang langganan meminta alumni SMK Negeri 1 Sukorejo untuk dilakukan rekrutmen di perusahaan. Di antaranya PT Panverta Cakra Kencana, kemudian PT Yanmar atau PT Yamindo, ini selalu minta alumni yang berprestasi di bidang olahraga. Ini yang membanggakan SMK Negeri 1 Sukorejo. Salah satu alumninya ketika tes PT Astra di SMK Negeri Winongan diterima dan ditempatkan di Astra Isuzu Bandung. Kemudian ketika ada kompetisi nasional untuk mekanik Astra, dia juara 1, namanya Mas Nur Hidayat. Nah, ketika ada kompetisi tingkat dunia, Mas Nur Hidayat ini dikirim oleh Indonesia dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut menjadi juara dunia. Ini kakak kelas kalian yang akan kita antar tes PT Astra di SMKN Winongan. Alumni dari SMKN 1 Sukorejo juga diikutkan tes PT SAI di SMKN Purwosari dan juga mengikuti tes PT Advantek di SMKN Wonorejo.
Berikutnya tes PT Alfa di SMKN Rembang. Kami juga mengantar alumni tes di PT Rama Gloria Tekstil. SMKN 1 Sukorejo juga mengirim siswanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Di antaranya pelatihan otomotif di PT PAL dan juga pelatihan otomotif dari Kementerian Perhubungan yang biasanya ditempatkan di Bali. 2 gelombang kita kirim ke Bali dengan biaya transport, biaya penginapan, dan biaya lain-lain serta uang saku ditanggung oleh pemerintah. Disnaker Kabupaten Pasuruan juga rutin setiap tahun memberikan bekal ketenagakerjaan kepada kelas 12. Pelatihan kesiapan kerja juga diadakan di sekolah, di antaranya dengan mengundang HRD perusahaan dan juga mendapatkan pelatihan soft skill dari Save the Children, Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Pelatihan kerja juga mendatangkan alumni yang sudah sukses untuk memberikan tip-tip kepekerjaan kepada kelas 12. Dan tim BKK SMKN 1 Sukorejo secara rutin juga memberikan pelatihan kesiapan kerja mulai dari pembentukan soft skill sampai dengan persiapan tes kerja. Karena itu anak-anakku, gunakan kesempatan yang ada di SMK Negeri Sukorejo sebaik-baiknya, baik dalam belajar tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan, maupun belajar untuk menerapkan karakter-karakter yang baik. Sebagai penutup, saya siapkan pantun. Bintang kecil di langit biru, terlihat indah ketika malam. Anda kini jadi warga Sketsu, menyesal bila tak langsung kerja. Setiap pagi berolahraga, kalau siang cuaca panas. Bila ingin langsung kerja, jangan jadi orang pemalas. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang BKK, silahkan datang langsung ke ruang BKK. Dan saya mohon umpan balik dari kalian. Yang pertama, tuliskan pendapat kalian, apakah BKK memiliki peranan penting bagi perkembangan SMK? Dan yang kedua, apa yang akan kalian lakukan agar setelah lulus SMK dapat langsung diterima kerja? Silahkan dikirim ke link yang sudah disediakan. Tetap semangat, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Sukorejo. SMK bisa, SMKN 1 Sukorejo bisa hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.